Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 semester 2 non-reguler Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini kami akan mempresentasikan materi kuliah hukum adat yang didoseni oleh Dr. M. Rendi Aridhayandi SAMH yang beranggotakan Siti Mariam, Reta Dea Anindita, Lili Siti Rosita, Lia Maslia Adawiyah, dan Helda Safira. Jurnal Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat di Kalimantan. Tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah belum cukup memadai dalam menjamin kepastian hukum perlindungan hak atas tanah adat. Kenyataannya, sampai sekarang masih banyaknya terjadi konflik antara masyarakat adat Dayak dan pengusaha yang melakukan investasi di daerah tersebut. Untuk mewujudkan perlindungan dengan hukum terhadap tanah adat, semua stakeholder seharusnya mempunyai pandangan dan pemahaman yang sama dalam melindungi hak yang ada di daerah. Dalam hukum tanah terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam pergaulan hidup antara manusia adalah sangat berhubungan erat dan pemanfaatan antar sesama manusia, sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemanfaatan tanah sebaik-baiknya. Hal ini diatur dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-ketentuan akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atas tanah. Hak atas tanah dari hak bersama dan hak perorangan. Pertama, tanah adat milik bersama merupakan tanah warisan leluhur turun-temurun yang dikelolakan dan dimanfaatkan bersama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas. 2. Tanah milik adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan, jual beli, hibah. Warisan juga dapat berupa kebun atau tanah yang ada maupun tanah kosong berdasar pengkaplingan musyawarah adat dengan tokoh adat dan pemerintah. Pengaturan hak atas tanah adat dipengaruhi beberapa faktor yang antara lain adalah: 1. Belum sinergisnya hak adat dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 2. Datangnya investor yang mengandalkan kekuasaan. 3. Mental penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat dan adat. 4. Investor memanfaatkan aparat. Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat di Kalimantan Tengah selama ini belum optimal, mengingat belum ada regulasi yang secara jelas upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Juga bentuk perlindungan atas tanah adat harus berdasarkan usulan dari bawah, bukan inisiatif pemerintah. Tetapi untuk kedepannya perlu dan penting lebih mendapat pengakuan dan penguatan oleh negara dalam bentuk hukum yang lex spesialis dengan mengintegrasikan kedua sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila